Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 2 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Penderitaan Rohani yang Sesungguhnya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 10 ayat 1 yang berbunyi, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebelum engkau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, baik kepada individu maupun kelompok, saya sarankan engkau berdoa dengan sungguh-sungguh dalam doa syafaat agar mereka menerima firman tersebut. Ingatlah apa yang Alkitab katakan terjadi pada benih, firman, yang ditabur di tanah yang tidak diolah. Benih itu mati lemas dan mati. Bacalah perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8 ayat 5-14. Pesan yang engkau sampaikan terlalu berharga untuk ditangani dengan sembarangan. Engkau tidak dapat menyampaikan kebenaran yang begitu penting tanpa terlebih dahulu mempersiapkannya dalam roh. Doa yang tepat sangat penting agar pesan tersebut dapat membawa perubahan. Dalam Kolose 4 ayat 12, Paulus berkata, Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kata agoni berasal dari kata kerja bahasa Yunani agonizomai, yang berarti berjuang, berusaha, bergumul, bertarung, atau bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti seseorang yang memperjuangkan sesuatu. Selama berdoa seperti itu, engkau seperti seolah-olah sedang merebut nyawa dari cengkraman setan. Engkau melihat seseorang yang belum mengenal Tuhan atau sudah menjadi seorang Kristen, tetapi tidak menganggap serius hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Maka rohmu menolak untuk membiarkan mereka tetap berada dalam keadaan itu. Oleh karena itu, engkau berseru kepada Tuhan untuk mereka. Berdoa agar hati mereka digerakkan dan kasih sayang mereka tertuju kepada Kristus dan kasih-Nya. Engkau berdoa agar mereka berjalan dalam takut akan Tuhan, dibimbing oleh firman-Nya, dan prioritas mereka selaras dengan kehendak-Nya. Engkau memohonkan agar mereka diteguhkan dalam kebenaran, semangat mereka dalam roh, dan keberhasilan mereka dalam setiap pekerjaan baik, dan agar hidup mereka membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Bagian yang paling indah adalah saat engkau berdoa untuk mereka dengan cara ini, sesuatu terjadi dalam rohmu sendiri. Dalam momen-momen air mata permohonan dan pergumulan jiwa, Roh Allah mencurahkan lebih banyak kasih karunia ke dalam hidupmu. Engkau memperoleh pertolongan di ruang tahta dan menarik kasih karunia bagi orang lain. Itulah cara kita mengubah hidup melalui pelayanan roh dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang bekerja dalam diriku saat aku dengan sungguh-sungguh berdoa bagi mereka yang kulayani. Hati mereka siap menerima kebenaran-Mu, segala gangguan disingkirkan, dan kasih sayang mereka tertuju kepadamu, kepada hal-hal yang di atas. Mereka diteguhkan dalam kebenaran, bersemangat dalam roh, dan berbuah dalam setiap pekerjaan baik, memuliakan-Mu dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Lukas 22 ayat 44, Ibrani 4 ayat 16, Yakobus 5 ayat 16. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika kalian belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah.
Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.